Maka setelah Cultural Revolution, tahu? Revolusi kultural, tahun berapa itu? 66 sampai tahun berapa? 76, persis 10 tahun. Di dalam 10 tahun itu, Tiongkok menjadi negara paling biadab di dunia. Paling sedikit kira-kira 90 juta manusia yang tidak percaya kepada otoritas apapun dalam agama, dalam filsafat, dalam kebudayaan, dalam masyarakat, dalam tradisi, dalam moral, kecuali sama satu otoritas yang mereka setuju, Mao Zedong. Maka mereka kalau berani melawan, itu namanya kebajikan. Melawan, mendongkel, guru dibanting sampai mati. Ya. Papa mama bicara kritikan terhadap komunisme, dilaporkan kabar polisi. Lalu papa mama ditangkap, dia menjadi pahlawan di sekolahan. Saya berani membongkar kesalahan papa mamaku. Sekarang mereka ada di penjara. Saya rakyat setia kepada Mao Zedong. Saya pemuda yang standar. Caufan Yoli. Semua pemberontakan itu harus diterima karena ada alasan cukup. Itu sudah menjadi membabi buta. Jadi sepanjang sejarah manusia, beribu-ribu tahun, satu-satunya saat dan kelompok lebih dari 90 juta manusia pemuda di bawah umur 20 yang berani berontak tradisi, berani berontak otoritas yang terbesar-besar itu adalah Red Guards yang disebut pengawal merah. Dan waktu itu tidak bisa lihat berapa tak kejamnya mereka. Kalau seorang guru berani kritik komunis sekali, seluruh sekolah pegang dia, lempar dia dari 4 susun sampai mati. Sudah hampir mati, tidak jadi mati, bangun, diinjak-injak sampai harus mati. Karena dia berani kritik komunisme. Nah itu setan bekerja begitu besar. Kebudayaan Tiongkok yang begitu mulia, begitu hormat, hilang sama sekali. Karena dianggap melawan kemajuan manusia. Maka komunisme memperbolehkan barbar untuk mendongkel otoritas sejarah. Setelah mendongkel, belum bisa ditanam karena sendirinya tidak berbobot. Akibatnya adalah menjadi barbar yang tidak terkendalikan. Sampai tahun 76, Mao Zedong mati. Tahun 75, Chiang Kai-shek mati. Orang dua itu tahan-tahanan. Siapa mati dulu, ayo. Jadi orang Tiongkok kalau menjadi pemimpin, heran. Semua umurnya panjang-panjang. Caponya itu banyak. Dan ada rahasia obat-obat khusus untuk kerajaan. Ada buku-buku untuk kerajaan, sekarang sudah dibongkar, sudah boleh beli. Tapi tidak tahu kalau kita makan itu bisa umur panjang atau enggak ya. Sampai orang raja itu saben hari ganti perempuan, saben hari berzina, masih bisa hidup lama. Kuat terus. Maka itu rahasia-rahasia itu berada di istana, berada di presiden. Jadi mereka juga semua tahan-tahanan. Chiang Kai-shek 80, Mao Zedong 75. Chiang Kai-shek 85, dia 70, 80, dia 90, dia 85. Tahan-tahan. Akhirnya juga mati. Dan matinya terpaut cuma 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun 365 hari itu, Chiang Kai-shek mati dulu di Taipei. Sesudah itu Chu Te mati di Tiongkok. Lalu Zhou Enlai mati. Akhirnya Mao Zedong mati. Zhou Enlai dulu. Waktu Zhou Enlai mati memberikan wasiat. Bakar mayat saya. Buang abu saya ke mana-mana. Mereka jalankan. Sudah jalankan. Aduh sedihnya. Karena mereka sangat mencintai Zhou Enlai. Padahal Zhou Enlai itu adalah penjilat Mao Zedong yang paling setia. Lalu Mao Zedong mati. Waktu mati mereka Central Committee dari Politburo komunis. Mereka rapat. Mau membakar dia atau tidak. Karena dia juga ingin dibakarkan. Mereka ambil keputusan. Tidak. Berani melawan dia setelah mati. Sebelum melawan sebelum mati tidak berani. Tidak membakar. Alasannya melalui pengajaran daripada pengalaman sedihnya waktu membakar akan Perdana Menteri yang kita kasihi dari sedalam-dalam hatinya kami. Kami merasa tidak tega membakar pemimpin kita yang agung ini. Bikin museum. Bikin tempat untuk mengingat memorial dia. Mao Zedong ditaruh di situ.
dibungkus selimutnya dengan bendera 5 bintang di situ untuk orang lihat. Nah, saudara dengar ya, kebudayaan Tiongkok ya. Kalau orang mati di halaman alun-alun di dekat pintu, itu namanya dihukum untuk dilihat. Jadi dulu kalau perampok itu dibunuh, harus ke depan pintu di hadapan alun-alun, di halaman di tengah-tengah itu ditaruh di situ, sudah dibunuh mayatnya taruh situ. Jadi lokasinya mayat Mao Zedong sekarang di alun-alun itu, di tengah situ, di depan pintu itu artinya apa saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ini semua itu teka-teki ya. Banyak teka-teki kebudayaan Tionghoa itu separuh reveal, separuh non reveal. Jadi you tahu separuh, satu orang berpikir sendiri. Tapi ini negara ya, itu besok akan menjadi kuat luar biasa. Baru saya beli satu buku dari Gordon Chang yang pernah menjadi orang penting di banking corporation di Shanghai belasan tahun. The Coming Collapse of Communist China. Siapa tahu ada buku itu, coba angkat tangan. Ada orang yang tahu? Nggak tahu sama sekali. Aduh, informasi di Jakarta ini tahunya cuma Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung, bala-bala itu. Dia berani kritik komunis akan jatuh. Sistem perbankan begitu rapuh. Seluruh ekonomi akan rusak. Komunis akan kolaps. Buku itu menjadi bestseller di seluruh dunia. Karena dia melihat. Tetapi bagi saya, tak mungkin. Karena komunis kalau baca buku itu dia akan bikin koleksi sendiri sampai akhirnya dah jadi jatuh. Tiongkok itu satu negara yang namanya Putaung. Tahu Putaung? Engkong yang tidak bisa jatuh namanya Putaung. Putaung dibikin dengan apa? Dengan telur yang dilubangi dari atas. Tetapi bawahnya diisi dengan apa? Dengan tanah. Jadi ini telur, atasnya lubang. Upaya telurnya dikeluarkan, tanah ditaruh di bawah ini. Karena tanahnya di bawah, lalu di luar dibikin satu model engkong. Jadi engkau suruh dia jatuh, dia gini, jatuh gini. Itu namanya Putaung. Pernah main ini nggak? Telur yang bawahnya tanah, mukanya orang tua. Coba didorong ke kanan, dia balik. Ke kiri, dia balik. Itu Tiongkok. Tiongkok ke Chiang Kai-shek kanan, ke Mao Zedong kiri, ke apa saja nanti dah mati. Itu bangsanya ulet, kerjanya keras, mati-matian. Sekarang rata-rata orang di Malaysia kerjanya satu hari 11 jam. Yang paling enak nyonya-nyonya kaya di Indonesia, ing Bu Taulo. Babunya 5, dosol. Di Hong Kong setiap orang paling sedikit kerjanya 2 kalau bisa dapat. Karena sewa kamarnya terlalu mahal. Jadi gaji pertama hanya untuk sewa tempat tinggal. Rumah yang kecilnya dari situ sampai sini gini loh. Satu kamar mandi, terus satu ini kayak gini, apartemen besar gini. Uang sini berapa? 3,5 miliar. Kecil loh. Jadi orang Hong Kong 6 juta lebih bagaimana hidup? Waktu dia kerja dapat uang pertama, kerja uang hanya untuk bayar rumah. Tapi yang satu rumah 3 keluarga ada, giliran 8 jam tidurnya. Lalu pekerjaan kedua untuk apa? Baru untuk beli pakaian, untuk transportasi, untuk makan. Jadi kerjanya itu kalau 16 jam, 14 jam, 12 jam itu begitu lumrah, begitu biasa. Chinese yang di sini tidak tahu. Tradisinya juga tahu, susahnya tidak tahu. Yang bodaulonya yang tahu. Susah ingin mau download dari apa? Cerewet dari sini ngomong. Maka kamu tidak mirip anak Kongfucu. Kerjanya tidak keras, tidak rajin. Ngomongnya yang cerewet yang rajin. Maka orang kalau cerewet terus, mulutnya robat bentuknya. Berpeta teladan curut. Benar. Saudara-saudara. Bagaimana dengan hari depan komunisme? Komunisme sudah ternyata tidak lagi dipercaya oleh bahkan anggota komunisme. Anggota partai komunisme sendiri tidak percaya komunisme. Ketua negara Jiang Zemin tidak percaya komunisme. Karena anaknya itu kapitalisme. Semua daripada perusahaan-perusahaan terbesar
400 perusahaan yang terbesar berada di bawah langsung pembesar-pembesar komunisme. Yang menjadi majikan pemegang saham terbesar. Itu anak-anak dari Politburo yang paling tinggi. Lalu di manakah kekristenan di Tiongkok? Di manakah komunisme di Tiongkok? Di manakah kebudayaan kuno di Tiongkok? Di manakah modernisasi di Tiongkok? Semua sekarang hanya tuju kepada satu perkataan. Uang. Ekonomi akan bertumbuh terus, bikin kaget Eropa, Euro, Society atau Amerika atau Western countries. Karena apa? Kalau di Jerman mempertumbuhkan 1% satu tahun ekonomi, susahnya. Di Tiongkok 8%, 9%, 12%, 7%. Selama berapa tahun 79, 80 sampai sekarang. Hampir 20 tahun terakhir. Terus majunya. Jadi kalau you tidak pernah ke Tiongkok 30 tahun, you pergi pasti kuaget, bukan kaget. Kuaget. Shanghai lebih indah dari New York. Xiamen lebih indah dari Jakarta. Shenzhen sebagian besar lebih indah daripada bagian Kowloon, Hong Kong. Kalau di Hong Kong jalan paling lebar itu Nathan Road. Di Shenzhen 3 kali besarnya Nathan Road. Bangunan 30 susun, 40 susun, begitu penuh. Mutakhir luar biasa. Dan Beijing akan mendirikan satu music center untuk opera house, untuk concert hall performance yang menelan biaya lebih daripada 320 juta dolar untuk satu gedung. Akan menjadi the best, the most glorious music performance hall in the world. Saudara tahu opera house sama concert hall yang termahal sekarang di dunia di mana? Di mana? Coba tebak. Concert hall yang paling mahal di Taipei. Itu 2 hall itu adalah 250 juta dolar. Tapi akan melampaui itu Beijing. Gila itu. Dari orang Tionghoa yang ulet, dia mengetahui di dalamnya banyak bobrokan. Dan ajaran Konfusius itu akan bertumbuh. Terus mulai lagi sekarang. Kristen diselidiki, Konfusianisme diselidiki. Stephen Chen baru diajak untuk mengajar menjadi guest professor. Stephen Chen tahu ya? Yang saya ajak datang ke situ, itu orang internasional. Jangan menghina institut. Kira cuma Pak Tong undang orang Tionghoa. Itu orang besar sekali. Bagi saya salah satu otak teologi yang terbaik di dunia sekarang. Dia. Stephen Chen waktu diajak untuk mengajar sebagai guest professor di Fudan University di Shanghai. Dia bertemu dengan seorang profesor PhD lulusan Jerman yang paling senior dalam seluruh profesor filsafat. Dia mengatakan, kami ingin mencetak bagian-bagian tertentu yang penting dari karya Stephen Tong untuk diedarkan berpuluh-puluh ribu kepada semua universitas di Tiongkok. Ditanya kenapa? Dia kan bukan orang yang dianggap akademis, lulusan barat dan sebagainya. Dia mempunyai pikiran-pikiran yang kreatif dan original, yang tidak peduli. Itu yang dia pikirkan, dia menurut banyak hal yang tidak ada pada orang lain. Lalu diajukan ke Tiongkok pusat menulis surat tolak. Pokoknya Stephen Tong punya tulisan, punya khotbah tak boleh. Jadi you tahu ya berapa bencinya komunisme terhadap saya. Berarti berapa pentingnya saya. Mana ada orang benci orang tidak penting, betul nggak? Lu bisa benci pengemis nggak? Paling banyak jengkel, mana bisa benci, betul nggak? Tapi mau tidak mau, saya tunggu waktunya. Saya tidak usah masuk, tidak usah khotbah. Saya sudah masuk Tiongkok 4 kali, tidak pernah khotbah 1 kali, tidak apa-apa. Tapi saya sudah khotbah di situ, dari Beijing sampai Guangzhou, dari Shenzhen sampai Xinjiang sampai Heilongjiang, seluruh Tiongkok dengar kaset saya. Apa yang saya khotbahkan di Taipei, di Singapura bahasa Tionghoa. Minggu kedua sudah ada di Kansu. Sudah ada di Santung, belum ada di Jakarta. Gitu. Jadi melalui pengertian teologi, reform dan Alkitab, kita mengkritik komunisme, Konfusianisme dan sebagainya. Hari ini cuma introduction seluruhnya ya. Besok baru kita masuk ke dalam pengajaran Konfusianisme. Pelajaran agamanya dia, pelajaran politiknya dia,
pelajaran tentang filsafat pendidikannya dan sebagainya. Oke? Jadi hari ini sampai di sini saja ya. Sebab saya dari kemarin jam 6 sampai sekarang seluruhnya tidur cuma 3 jam setengah. Jadi saya sampai hari ini saya sudah berdiri kira-kira 6-7 jam. Besok jam 8 sampai jam 12, besok sore jam 6 sampai 9 lagi. Sampai di sini. Mari kita berdoa. Di sini ada seorang asli Jakarta yang kerja di PBB puluhan tahun dan sudah pensiun. Dia adalah kakak perempuan dari Yahya Ling, konduktor yang terkenal di seluruh dunia. Dan dia kembali ke Indonesia karena sudah lama tidak makan lontong, sate dan sebagainya. Dan beliau telah menjadi seorang yang bekerja di PBB yang sudah lama dan sudah pensiun. Baru mengajar teologi di Thailand dan datang di Jakarta. Saya minta dia berdiri untuk pimpin kita dalam doa. Lena Lim. Our Heavenly Father, thank you for tonight. No tongue can express our thankfulness to you for all that you are given to us through Reverend Tong, through your word, so that we could be nurtured, we could be improved, we could be corrected to your original teaching. The Reformed theology which will help us to face our future and knowing our culture and knowing our duty, our mandate in the culture as a Reformed Christian. God, thank you for all this, and thank you for Reverend Tang. Even though he is very tired, very much work and burden, but you still use him, and through him you give us the direction. Through him you give us the strength and the strong faith. Lord, thank you for all of this. When we are departing to our home, please, your peace be with us and guide us so that we could come back tomorrow and continuously study your teaching. We praise in the name of Jesus. Amen. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Saudara boleh pulang atau pilih tidur di sini, terserah.